Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel yang akan membahas berbagai cara menghasilkan uang dari internet. Senang sekali saya Bambang kembali hadir ke hadapan teman-teman semua, mudah-mudahan di kondisi yang lebih baik. Dan saya juga berharap mudah-mudahan di luar sana kondisi COVID sudah mulai membaik dan teman-teman sudah kembali beraktivitas seperti semula, tapi tetap waspada, tetap jaga diri, dan jangan lupa pakai masker dan juga sedia hand sanitizer. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan bahas sebuah pekerjaan online yang bisa kalian kerjakan dari handphone, dan kita akan membahas beberapa platform yang akan mendukung pekerjaan kalian dalam menghasilkan uang dari internet. Jadi kita akan langsung coba step by stepnya dan juga beberapa platform yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke platform dan juga bagaimana cara kerjanya, sekarang kita akan sedikit membahas beberapa hal penting dan juga step by step yang nantinya akan kalian lakukan. Yang pertama adalah bagaimana menemukan konten. Kemudian step yang kedua, bagaimana melakukan rewrite konten secara manual dan menggunakan tools. Kemudian yang ketiga, baru kita akan membahas bagaimana cara menjualnya sehingga kemudian yang nomor 4 kalian mendapatkan hasil. Nah, ini 4 langkah yang nanti akan kita bahas sama-sama dan saya berharap teman-teman mengikuti dari awal sehingga teman-teman mendapatkan gambaran utuh dari keseluruhan topik yang kita bahas di video ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke step yang pertama, yaitu bagaimana menemukan konten. Tahap yang pertama adalah kita ingin menemukan konten. Nah, sumber yang paling baik, sumber terbaik dalam kita menemukan informasi apapun itu, termasuk dalam hal ini adalah menemukan konten, sudah pasti adalah Google. Jadi kita buka saja Google. Nah, kemudian kita misalnya kita ingin menemukan konten yang berkaitan tentang keuangan. Nah, satu hal yang penting teman-teman, untuk mengerjakan project ini, teman-teman harus menggunakan yang namanya artikel bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan menggunakan artikel bahasa Inggris, satu, penghasilan teman-teman akan jauh lebih besar dibandingkan teman-teman hanya menjual artikel itu di dalam negeri yang menggunakan rupiah. Jadi kita fokusnya sekarang adalah mencari artikel dalam bahasa Inggris. Misal kita cari artikel tentang personal finance ya. Oke, kemudian kita mendapatkan tentu banyak sekali artikel yang membahas soal personal finance tips. Kita pilih salah satu, silahkan pilih salah satu, anggap saja yang artikel ini ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman silahkan copy artikelnya ini, kemudian kita copy. Nah, yang pertama adalah kita ingin melakukan rewrite secara manual. Kalau teman-teman melakukan rewrite secara manual, maka sudah barang tentu teman-teman diwajibkan untuk memiliki kemampuan untuk melakukan yang namanya rewrite menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini penting sekali. Dan sekali agar kualitas artikel yang dihasilkan juga lebih baik. Nah, pilihannya teman-teman bisa menggunakan Google Translate seperti ini. Kemudian kita copy, kita translate ke bahasa Indonesia dahulu untuk teman-teman yang terkendala bahasa. Dan kita copy, lalu kita pastikan. Nah, sekarang teman-teman sudah punya artikel, satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tinggal mengganti kata demi kata di dalam bahasa Indonesia ini ya, dengan menemukan kata sinonim atau yang memiliki makna yang sama. Misalnya, ini bukan, ini saya ganti dengan tidak. Banyak saya ganti menjadi beberapa. Mengerti saya ganti dengan paham. Mengelola saya ganti dengan mengatur. Uang saya ganti dengan aset. Kredit saya ganti dengan pinjaman ya, seperti ini. Meskipun saya ganti dengan walaupun. Dicapai saya ganti dengan diraih. Mewajibkan saya ganti dengan mengharuskan. Kursus saya ganti dengan pelatihan ya. Yang besar saya ganti dengan yang cukup besar.
Nah, sudah ada beberapa kata yang kita ganti. Nah, sekarang kita copy ini kalimat Indonesianya. Kemudian kita kembali ke Google Translate. Ini kita hapus. Kemudian kita paste yang artikel bahasa Indonesia. Yang ini kita ganti menjadi Inggris. Oke. Nah, sekarang kita coba copy ini. Lalu kita paste ke sini. Oke, sudah ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya, walaupun tidak terlalu signifikan. Tapi kalau kita perhatikan di sini sudah ada beberapa kalimat yang sedikit berbeda dibandingkan kalimat aslinya. Nah, ini penting ya, agar kalimatnya menjadi unik dan juga menjadi seperti baru, tetapi dengan makna yang tidak berubah. Ini cara rewrite artikel bahasa Inggris secara manual. Nah, pilihan kedua, teman-teman bisa melakukan rewrite artikel menggunakan tools website yang bernama Quillbot. Ini website yang sangat powerful sekali teman-teman untuk melakukan rewrite. Kita akan copy paste dulu di sini kalimatnya. Kemudian klik paraphrase, kita klik saja. Kita tunggu sebentar. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya. Beberapa kalimat di sini sudah diganti dengan versi yang lebih berbeda dan menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan ya teman-teman ya. Perbedaannya sangat signifikan sehingga kalau kalian bandingkan di antara dua kalimat ini, kalian tidak akan menemukan persamaannya. Tapi maknanya di sini kelihatan jelas sekali masih sama, tidak mengurangi esensi dari artikelnya. Nah, ini tinggal teman-teman di copy saja, kemudian nanti disimpan di dalam dokumen ya. Silakan teman-teman dilakukan ke kalimat-kalimat yang lain dari sumber yang tadi teman-teman sudah temukan. Jadi ada dua pilihan dalam mengelola artikel, dari yang rewrite manual hingga yang menggunakan tool. Silahkan dipilih. Kira-kira teman-teman lebih suka menggunakan yang mana? Oke, step nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas, teman-teman. Nomor 1, bagaimana menemukan konten. Nomor 2, bagaimana melakukan rewrite konten secara manual dan juga menggunakan tools. Nah, khusus untuk nomor 1, tentu teman-teman tidak hanya boleh menggunakan Google. Teman-teman boleh menggunakan sumber-sumber lain yang dianggap tepat ataupun dianggap relevan dengan topik yang ingin teman-teman cari ya. Jadi ini adalah bagian pertama yang harus teman-teman kuasai. Selanjutnya kita akan masuk ke yang nomor 3, bagaimana cara menjualnya. Nah, ada dua pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Yang pilihan yang pertama adalah, ini adalah pilihan yang pertama. Kemudian ini adalah pilihan yang kedua. Sekarang kita akan bahas dulu yang pilihan pertama. Pilihan pertama, teman-teman bisa menjual artikelnya itu ke nama websitenya textbroker.com. Ini adalah platform yang mempertemukan antara penulis dan orang-orang yang memang membutuhkan artikel atau membutuhkan konten. Bisa perusahaan, bisa individu, bisa pendidikan, bisa guru, bisa banyak pokoknya. Pokoknya mereka yang membutuhkan artikel itu bisa pergi ke sini. Kemudian di sisi lain, orang yang bisa nulis, orang yang mempunyai bakat menulis, bisa bikin konten dalam bentuk teks, bisa memenuhi kebutuhan dari orang-orang tadi, itu juga akan tergabung di sini sehingga kemudian keduanya dipertemukan dan bisa saling memenuhi kebutuhan. Penulisnya bisa mendapatkan uang sebagai feedback dari jasa yang dia berikan, kemudian yang pembeli juga mendapatkan konten dan dia akan membayar dengan jumlah tertentu. Di text broker ini teman-teman bayarannya lumayan tinggi ya. Jadi tarif artikel itu akan ditentukan oleh rating yang kalian dapatkan. Kalau misalnya kalian mendapatkan rating 2 misalnya ya, rating 2, maka nantinya bayaran yang akan kalian terima itu 1,1 sen per kata. Kalau misalnya dapat ratingnya di bintang 4, maka akan lebih tinggi, 1,6 sen per kata. Lalu kalau yang ratingnya sampai 5 bintang itu 5,5 sen per kata. Lumayan ya. Sekarang kita coba untuk kalkulasikan berapa sih pendapatan yang bisa kalian peroleh kalau memiliki akun di sini kemudian berhasil untuk melakukan penjualan. Oke, kita anggap misalnya teman-teman
mempunyai rating 3 lah ya. Kita nggak usah muluk-muluk dulu, rating 3 misalnya. Kemudian dalam satu hari teman-teman bisa submit kirim 5 artikel, di mana masing-masing artikel itu memiliki panjang 1000 kata. Maka ini bisa kita geserkan jadi ke 5000 ya. Karena kan satu artikelnya 1000 kata. Teman-teman menyetorkan 5 artikel, maka dalam sehari teman-teman memperoleh penghasilan $55. Sekarang kita akan coba hitung berapa jumlah ini di dalam mata uang rupiah. $55 dikali 14.500. Maka teman-teman akan dibayar Rp797.500 hanya dalam satu hari. Bayangkan, hanya dengan menulis artikel, teman-teman akan mendapatkan bayaran sebesar 800.000 lah ya, anggap 800.000 dalam satu hari. Atau kalau kita kalikan 1 bulan, maka dalam 1 bulan teman-teman bisa memperoleh penghasilan sebesar 23 juta sampai dengan 24 juta rupiah per bulannya. Wow. Tapi saya tidak akan berbohong teman-teman ya, bahwa di tax broker ini persaingannya cukup ketat. Kemudian juga ada proses persetujuan, di mana artikel-artikel yang masuk, kemudian orang-orang yang mendaftar di dalamnya itu akan direview dan dinilai. Nanti mereka akan minta yang namanya sampel. Jadi tahapannya ada 5 tahapan. Yang pertama, nanti teman-teman akan daftar dulu di sini ya. Daftar dulu, kemudian submit artikel sampel, lalu dapat rating, kemudian melengkapi profil dan langsung bisa menghasilkan uang. Nah, problemnya adalah di tax broker ini yang bisa mendaftar adalah orang-orang Amerika saja. Dan sebagai solusinya teman-teman bisa coba pakai VPN untuk mendaftar, kemudian coba untuk bikin akun, lalu mulai untuk submit artikel. Lalu bagaimana kalau seandainya saya tidak bisa mendaftar di tax broker ini ya? Apakah ada solusinya? Ada pilihan kedua. Jangan khawatir, kita masih punya pilihan kedua. Nah, untuk pilihan kedua, teman-teman punya beberapa opsi platform yang bisa digunakan. Kita pernah bahas di video yang lalu, itu kita sempat bahas ada Projects dan juga 1000 Lancer. Teman-teman bisa cek saya akan sertakan linknya di deskripsi, silahkan nanti dicek. Teman-teman bisa menjual artikelnya itu ke namanya Fiverr. Di Fiverr ini merupakan platform yang sangat terkenal, dan di sini ada banyak jenis layanan yang bisa kalian jual tergantung dari skill yang kalian punya. Misal sekarang di sini jual artikel ya, artikel kita bisa lihat di sini I will write article and blog itu biayanya $75. Bayangkan dalam satu artikel, menulis artikel itu dibayar 1 juta rupiah. Nah, di sini ada juga yang tarifnya $105 atau sekitar 1,4 juta rupiah. Ada lagi yang lainnya, tentu bervariasi ya ininya harganya. Teman-teman silahkan nanti menentukan sendiri berapa harga yang ingin disematkan di situ, tergantung dari kualitas yang kalian punya. Walaupun harus diakui ya bahwa kompetisi di Fiverr ini cukup tinggi, tapi selama kalian mempunyai kualitas yang baik dan mumpuni, kemudian kalian juga bisa memberikan layanan yang prima, akan selalu ada celah untuk masuk ke dalamnya. Nah, pilihan yang kedua, teman-teman bisa coba layanan lokal namanya Contentnesia.com. Ini adalah sebuah platform juga yang menerima penulis-penulis untuk tergabung, kemudian mengirimkan artikel ke sini. Lalu nanti artikelnya akan dijual ke klien mereka, ke customer, dan kalian akan mendapatkan imbal balik berupa fee. Contentnesia ini memang layanan lokal, sehingga ya bayarannya memang bayaran rupiah ya teman-teman ya. Jangan dibandingkan dengan Fiverr ataupun platform luar negeri lainnya. Tentu perbedaan harganya sangat jauh. Walaupun begitu, karena menulis artikel Indonesia jauh lebih mudah dibandingkan artikel bahasa Inggris, maka sudah selayaknya teman-teman mendapatkan bayaran yang berbeda juga ya. Kalau artikel bahasa Indonesia biasanya memang sedikit lebih murah. Walaupun begitu, Contentnesia wajib untuk dijadikan salah satu alternatif jika teman-teman ingin mencoba karir sebagai penulis online yang menghasilkan uang dari internet. Kemudian pilihan yang terakhir ada Fastwork.id. Ini juga layanan lokal yang bisa kalian akses dan juga bisa jadi salah satu alternatif mendapatkan pundi-pundi rupiah dari kemampuan kalian menulis. Sekarang kita coba untuk lihat job-job yang tersedia di sini, project-projectnya.
Nah, kita lihat di sini ya, ada beberapa teman-teman kita juga yang lain yang menawarkan jasa menulis dengan tarif yang berbeda. Ada yang dari 18.000 sampai dengan 100.000 ya teman-teman ya. Ada yang 1,7 juta, ada yang 350.000, ada yang macam-macam teman-teman. Ada yang 10.000, ada yang 30.000, macam-macam. Di sini variatif sekali harganya. Dan ini jadi salah satu peluang juga untuk teman-teman menawarkan jasa menulis artikel di sini. Nah, ada beberapa tips yang bisa saya berikan ketika teman-teman sudah merasa yakin untuk menekuni pekerjaan ini secara serius. Yang pertama adalah cobalah beberapa platform. Nah, ini penting teman-teman untuk mengetahui sebenarnya potensi kalian ada di mana dan juga kesempatannya ada di mana. Jangan terpaku hanya pada satu tempat saja, karena biasanya ini akan sulit untuk berkembang. Cobalah beberapa platform yang tersedia. Tadi kita udah bahas beberapa. Kalian bisa coba 2 atau 3 diantaranya. Kemudian nanti kalian akan menemukan mana sih platform yang ternyata cocok untuk kalian dan juga memiliki respon yang lebih baik. Nah, ketika sudah mendapatkan platform yang lebih baik responnya, tinggal fokus di situ. Kemudian buatlah konten yang menarik. Buatlah penawaran yang menarik. Yang menarik itu yang seperti apa? Yang menarik itu tentu dilengkapi dengan detail-detail ya. Sekarang kita coba lihat salah satu. Di sini yang mahal, ini jasanya. Oke, nah ini cukup bagus teman-teman. Kita bisa lihat di sini si pemilik jasa memberikan deskripsi dengan sangat lengkap ya. Dan juga termasuk gaya penulisannya, kemudian apa sih yang ditawarkan, kemudian siapa sih yang membutuhkan konten ini dan lain sebagainya. Di sini jelaskan dengan detail sekali. Lalu juga ada opsi-opsi lain yang diberikan. Di sini ada grafis juga yang ditampilkan sehingga memberikan rasa yakin yang lebih kepada calon pembelinya. Lalu ada sampel juga yang dia tampilkan juga di sini. Sampelnya dilampirkan dan si calon pembeli bisa untuk melihat-lihat seperti apa sih hasil tulisan yang sudah dihasilkan. Kemudian yang ketiga, jika teman-teman baru memulai di pekerjaan ini, maka sebaiknya jangan menetapkan tarif yang terlalu mahal. Ya, karena kalian baru memulai dan butuh jam terbang, kemudian butuh review juga dari klien yang sudah pernah membeli, maka sebaiknya di awal tetapkanlah tarif yang tidak terlalu mahal. Paling tidak ada di tengah-tengah di antara harga terendah dan harga tertinggi. Di awal-awal targetnya adalah bagaimana kalian menemukan customer secepat mungkin, kemudian mendapatkan review dari mereka, memperoleh rating yang positif, sehingga nanti perlahan demi perlahan kalian bisa untuk menaikkan tarifnya seiring dengan peningkatan trust atau kepercayaan dari customer. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita di video kali ini. Ada beberapa alternatif yang bisa kalian coba dan juga ada beberapa step-step yang juga harus kalian kuasai. Mudah-mudahan video ini jadi inspirasi dan juga jadi alternatif untuk teman-teman yang sedang menemukan cara menghasilkan uang dari internet. Mudah-mudahan kalian segera berhasil mendapatkan proyek-proyek baru. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.